Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anindiyasari dengan NIM G0024035 dari kelompok SGD A6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi yang pertama. Kita mulai dari soalnya. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut menjadi kotak-kotak. Untuk pertanyaannya sendiri, ada satu, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, ada jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Kita mulai pada nomor yang pertama. Oke, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Untuk lapisan anterior atau anterolateral, terdapat bagian yang paling superficialis yaitu kulit. Nah, lapisan kulit ini merupakan lapisan yang paling luar dan akan terhubung dan bersatu di umbilicus. Yang kedua ada fasies superficialis. Nah, fasies superficialis ini terbagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Untuk fascia Kemper itu merupakan lapisan yang menyimpan lemak. Nah, fascia ini nama lainnya adalah panniculus adiposus. Nah, untuk fascia Scarpa itu merupakan lapisan yang lapisan membranosa tipis atau disebut juga dengan stratum membranosum. Nah, untuk fascia Scarpa sendiri ini akan meluas ke bagian skrotum, di mana bagian luar skrotum akan disebut dengan fascia dartos dan ke bagian dalam skrotum akan disebut dengan fascia coles. Bila berlanjut ke bawah ke inferior ke arah paha, itu akan bertemu dengan fascia lata. Yang ketiga ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini merupakan lapisan yang menutupi musculi et aponeurosis pada anterolateral tubuh. Nah, lalu di bawahnya ada musculus et aponeurosis. Nah, intinya musculi et aponeurosis ini terbagi menjadi dua untuk anterolateral, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Tapi sebagai lebih rincinya akan dijelaskan pada nomor 2. Lalu di bawah musculus et aponeurosis terdapat fascia transversalis yang merupakan jaringan semacam lemak yang berada di bawah musculus transversus abdominis. Nah, di bawah fascia transversalis terdapat fascia extraperitonealis. Nah, fascia ini berisi jaringan lemak di mana anterior bagian depan atau anterior itu disebut dengan preperitoneale dan di bagian belakang atau posterior disebut dengan retroperitoneale. Nah, untuk yang terakhir terdapat peritoneum parietal. Kita bisa lihat di sini terdapat beberapa gambar yang lain seperti lapisan-lapisannya. Lalu di sini merupakan otot-ototnya yang akan dijelaskan lebih lanjut di nomor 2 dan ini juga. Oke, lalu ini. Oke, untuk peritoneum parietalis sendiri itu terdapat dua, yaitu peritoneum parietale yang akan melapisi bagian dalam dari dinding abdomen, dan yang kedua ada peritoneum viscerale yang akan melapisi langsung permukaan organ visceral itu pada tubuh. Lalu di peritoneum parietal ini terdapat dua kavum, yaitu kavum peritonei mayor dan kavum peritonei minor. Nah, kedua kavum ini akan dihubungkan oleh foramen bernama foramen epiploica Winslowi. Oke. Kita akan lanjut ke bagian posterior. Nah, untuk bagian posterior ini kurang lebih sama tapi sedikit beda di bagian otot-otot atau muskel-muskelnya.
Untuk yang pertama ada kulit, bagian luar, bagian superficialis sama. Yang kedua ada fascia superficialis dorsi karena di belakang. Yang ketiga ada musculus. Nah, musculus ini yang membedakan dari bagian anterolateral. Karena memiliki 4 lapisan. Nah, apa aja itu? Yang lapisan pertama merupakan musculus latissimus dorsi. Untuk lapisan yang kedua terdapat musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, dan musculus longissimus dorsi, serta musculus serratus posterior inferior. Nah, untuk lapisan yang ketiga terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus iliopsoas, serta musculus transversus abdominis. Maaf, sedikit ralat. Untuk yang ketiga itu musculus multifidus, interspinalis, dan obliquus internus abdominis. Nah, untuk yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, serta musculus transversus abdominis. Maaf ya. Lalu yang keempat di bawah dari musculus ini ada fascia extraperitonealis, dan yang terakhir di paling profunda ada peritoneum parietalis sama seperti anterolateral. Oke, lalu kita akan bergerak ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, abdomen ini, otot pada abdomen terbagi menjadi dua, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Untuk flat muscle itu merupakan satu yang paling superficial tuh ada obliquus externus. Nah, posisinya itu inferomedial, yaitu menengah ke bawah seperti huruf V. Yang kedua, dalamnya ada obliquus internus. Nah, posisi ini, otot ini merupakan posisinya tuh superomedial, yaitu menengah ke atas seperti huruf A. Yang terakhir ada musculus transversus. Nah, musculus ini berjalannya melintang atau transverse. Nah, lalu di sini tuh memiliki aponeurosis yang bernama vagina musculi recti yang akan membungkus otot-otot pada vertical muscle. Kita akan bergerak ke vertical muscle. Yang pertama ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis terdapat beberapa bagian, yaitu intersectiones tendinae. Nah, intersectiones tendinae merupakan di gambar sebelah kiri terdapat putih-putih, garis putih-putih yang melimpang di bagian depan abdomen. Nah, garis-garis ini sejajar pada 3 tempat, yaitu pertama di processus xiphoideus, yang kedua sejajar dengan umbilicus, dan yang ketiga sejajar dengan di antaranya ini. Nah, lalu terdapat musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis itu hanya sedikit yang terlihat atau ada pada manusia, yaitu hanya 20% kira-kira. Nah, otot-otot ini akan diselubungi oleh tadi yang sudah disinggung vagina musculi recti yang ditutupi secara penuh hanya 2/3 sampai umbilicus. Nah, tapi di bagian posterior, di bagian bawah umbilicus itu tidak berhadapan dengan vagina musculi recti ini sendiri. Nah, terdapat linea yang menandakannya, yaitu linea arcuata di sini. Terakhir, kita akan membahas nomor 3, yaitu jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, nah terdapat duplikator peritoneum yang merupakan mesenterium yang merupakan lipatan ganda peritoneum yang luas serta berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dengan dinding posterior abdomennya. Nah, mesenterium ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu ini berdasarkan dengan organ yang dilekati atau melekati. Itu mesokolon transversum, yaitu menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomennya. Terus ada mesoappendix dengan organ appendix, dan mesenterium dengan organ intestinum tenue. Nah, untuk mesenterium ini terdapat ligamen yang akan lebih jelas bila dilihat di gambar ini.
Nah, ligamen ini disebut dengan ligamentum peritonei dan terbagi menjadi dua. Yang satu di hepar, yang satu di gaster. Nah, untuk di hepar itu ada hepatoduodenale yang menghubungkan hepar dengan duodenum, dan yang kedua ada gastrohepatika yang menghubungkan gaster dan hepar. Untuk di gaster sendiri ada tiga, yaitu gaster phrenica yang menghubungkan gaster dengan diafragma. Yang kedua ada gaster stanica yang menghubungkan gaster dengan spleen, dan yang ketiga ada gaster colica yang menghubungkan gaster dengan kolon. Untuk gambar ini mungkin bisa terlihat omentum maius, mesenterium, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan praktikum pertama. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.